Saat teduh Antiokhia hari ini, menderita adalah kasih karunia. Bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita sering mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini berarti sifat, karakter, bahkan bentuk fisik seorang anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Setidaknya ada kemiripan dalam beberapa hal yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Begitu juga seorang murid tidak akan jauh dari gurunya, bahkan bisa menjadi sama dengan gurunya. Kristus adalah guru dan Tuhan kita, maka kita sebagai murid dan umatnya memiliki panggilan yang sama. Kristus pernah diperlakukan tidak adil dan harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak dia tanggung. Tetapi karena kehendak Allah, dia taat sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, kita juga harus memperlengkapi diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai orang Kristen, supaya kita dapat mengikuti teladannya. Kita harus memahami bahwa menderita karena Kristus adalah suatu kehormatan tertinggi dalam mengikuti Yesus. Itu adalah kasih karunia Allah. Karena itu, sebagai orang Kristen kita harus bersedia menderita bagi Kristus dengan sabar dan tetap berbahagia. Kita harus memandang penderitaan bagi Kristus sebagai panggilan untuk dapat membawa kemuliaan bagi Allah dan kedewasaan rohani sebagai saksi Injil bagi keselamatan manusia. Saudara, bagaimana kita menanggapi penderitaan yang kita alami karena Kristus? Apakah kita menerimanya dengan penuh syukur karena itu merupakan panggilan dan kehormatan? Ingatlah, jika kita mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus, kita juga akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah oleh Kristus. Karena itu, tetaplah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan janganlah kerajinan kita kendor, tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk terus tekun dan sabar dalam menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan dan penderitaan ini. Biarlah kami dapat menghadapi semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat teduh Antiokhia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.